Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Arneta Putri, mahasiswi Universitas Pamulang. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas seminar perpajakan. Cara buat bukti potong SPT 1721 A1 di aplikasi ISPT PPH 21. Pertama-tama, kita harus buka aplikasi ISPT Masa. Di sini saya pakai versi 2.4. Selanjutnya, klik database di ujung kiri atas, lalu pilih database. Pilih dokumen database yang akan digunakan untuk mengisi ISPT. Kemudian, login database dengan memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, kita masuk ke menu pilih SPT dan buat SPT baru. Selanjutnya, masukkan masa SPT yang akan dibuat. Di sini saya memasukkan masa SPT dari Desember 2021. Klik buat SPT, lalu akan muncul konfirmasi SPT berhasil dibuat untuk Desember 2021. Lalu klik menu pilih SPT dan buka SPT. Pilih masa SPT Desember 2021 sesuai dengan yang telah kita buat sebelumnya. Buka SPT dan akan muncul konfirmasi SPT berhasil dibuka. Karena belum adanya data pegawai yang dimasukkan, pilih menu referensi, lalu bukti potong, dan pilih pegawai A1. Lalu akan muncul daftar pegawai A1. Masukkan data NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status, tanggungan, dan jabatan. Klik simpan dan akan muncul konfirmasi data pegawai A1 berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita akan buat bukti potong. Pilih menu isi SPT, daftar bukti potong, lalu pilih daftar bukti potong A1. Kemudian akan muncul daftar bukti potong A1. Karena belum ada data yang kita masukkan sebelumnya, kita harus menambah data terlebih dahulu dengan mengklik baru pada pojok kanan bawah. Selanjutnya akan muncul menu A identitas penerima penghasilan yang dipotong. Karena kita telah memasukkan data pada daftar pegawai A1 sebelumnya, kita hanya perlu mengklik referensi untuk mengisi identitas penerima. Klik identitas yang menjadi penerima penghasilan yang dipotong. Sebelumnya kita memasukkan data Sunario. Klik Sunario, lalu pilih. Kemudian muncullah identitas atas nama Sunario sesuai dengan daftar bukti potong A1 yang kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya, pilih menu B1 rincian penghasilan. Di sini kita harus memasukkan rincian penghasilan yang diterima oleh pegawai A1. Pada kolom penghasilan bruto, di sini kita harus memasukkan penghasilan yang didapatkan oleh pegawai A1. Di sini ada yang pertama, gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Yang kedua, tunjangan PPH. Yang ketiga, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Yang keempat, honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Yang kelima, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Yang keenam, penerima dalam bentuk naturah atau kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPH pasal 21. Yang ketujuh, tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Dalam kolom pengurangan, adanya biaya jabatan atau pensiun yang akan dikurangkan dari penghasilan bruto. Lalu, ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT yang juga menjadi pengurang. Misalnya, pada data yang saya punya, Bapak Sunario memiliki gaji sebesar 70 juta dalam setahun. Sehingga, pada kolom penghasilan bruto, nomor 1 gaji atau pensiun atau THT atau JHT kita masukkan 70 juta. Selanjutnya, data yang dipunya yaitu Pak Sunario memiliki THR dalam setahun sebesar 5 juta rupiah, sehingga pada nomor 7 kita masukkan angka sebesar 5 juta rupiah. Pada nomor 8 yaitu jumlah penghasilan bruto merupakan penjumlahan dari nomor 1 hingga 7. Karena pada nomor 1 kita memiliki gaji sebesar 70 juta dan pada nomor 7 kita memiliki THR sebesar 5 juta, sehingga jumlah pada nomor 8 adalah sebesar 75 juta rupiah. Pada kolom pengurangan terdapat biaya jabatan, yaitu 5% dari jumlah penghasilan bruto yang didapatkan.
Karena jumlah penghasilan bruto Pak Sunario sebesar 75 juta dikalikan dengan 5% biaya jabatan sehingga didapatkan biaya jabatan sebagai pengurang sebesar 3.750.000. Dan nomor 11 merupakan jumlah pengurangan. Karena kita hanya memiliki jumlah pengurangan dari biaya jabatan sehingga pada nomor 11 angka yang dimasukkan adalah Rp3.750.000. Kemudian klik menu B2 perhitungan PPh. Pada menu B2 perhitungan PPh terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Di antaranya yang pertama yaitu jumlah penghasilan neto, di mana jumlah penghasilan bruto dikurangi oleh pengurang. Lalu adanya penghasilan neto sebelumnya. Jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 disetahunkan, adanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak disetahunkan, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan, PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, PPh pasal 21 terhutang, dan yang terakhir PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Kemudian kita masukkan jumlah penghasilan neto dari poin 8 yaitu penghasilan bruto dikurangi oleh poin 11 yaitu pengurang, sehingga hasil yang didapatkan adalah 71.250.000. Kemudian jumlah penghasilan neto juga sebesar 71.250.000. Lalu ada tarif PTKP, di mana Pak Sunario merupakan TK0 atau tidak kawin, sehingga PTKP yang didapatkan yaitu Rp54 juta. Kemudian kita hitung jumlah penghasilan neto di mana dikurang oleh PTKP sehingga mendapatkan penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar Rp17.250.000. Dan yang terakhir kita hitung PPh pasal 21 terhutang di mana Rp17.250.000 dikalikan dengan 5% sebesar Rp862.500. Kemudian pada kolom C identitas pemotong terdapat data identitas pemotong yang harus kita isi. Setelah semuanya telah diisi, lalu klik simpan. Kemudian akan muncul konfirmasi bukti potong, lalu pilih ya. Dan yang paling terakhir kita akan mencetak bukti potong. Klik checklist pada bukti potong atas nama Sunario, lalu klik ubah. Lalu pilih cetak pada kanan bawah. Muncullah bukti potong SPT 1721A1 sesuai dengan data yang telah kita masukkan sebelumnya. Terima kasih pada Bapak Endri Purnomo SMAK selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.